mereka nggak terlalu peduli. Mereka melihat aku sebagai orang yang aneh, yang ngapain gitu bersama mahasiswa. Aku sadar sebetulnya bahwa gerakan yang sekarang dibilang LGBTI ya, LGBTI, itu akarnya itu di kalangan kaum sosialis. Ya kecil-kecilan, terakhir kantor staf presiden ngadain KSP mendengarkan, diundang ke Nusantara, malah waria-waria selfie sama Ngabalin. Tapi gini, mungkin yang agak egosentris ya. Saya merasa kalau saya di Barat, saya jadi satu dari begitu banyak gay yang dan bahkan mungkin nggak punya tempat. Siapa lagi dan yang bisa kita ajak bicara gitu untuk melihat situasi gitu. Itu ada Dede Utomo itu. Oh jangan, CIA dia. Jadi ya kekhawatiran ada, rasa takut ada. Saat itu ya? Iya, itu karena apalagi suatu pagi saya diberitahu, kalau nggak salah Nanang juga yang beritahu, di memorandum namaku muncul. Dicari sama Kapolwil Mabes. Akan dipanggil Pak Cipto, PDIP, PDIP, Pak Tri, sama aku gitu. Ya UNER nggak membantu apa-apa, nggak memberi nasihat. Itu dipanggil memang? Oh enggak, tapi kan saya bilang gitu, sama rekan-rekan pengajar di UNER ya, mereka nggak terlalu peduli. Mereka melihat aku sebagai orang yang aneh, yang ngapain gitu bersama mahasiswa. Ternyata memang enggak juga, aku pikir boleh disebutkan sih sekarang ya, ada seorang teman, mahasiswa sih, yang bapaknya itu sebetulnya dulu Intel TNI, Angkatan Darat, generasinya Benny Murdani, tapi dia di kubu yang salah, jadi dia ya iparnya ada yang PKI segala macam dan jadi tapol beberapa tahun gitu ya. Nah, tapi dia masih punya jaringan dengan Intel Angkatan Darat yang ngecek. Pak Dede bakalan enggak. Jadi terus aku merasa agak lebih tenang gitu ya. Tapi tahu juga dan membantu sesudah Kuda Tuli itu membantu ketika orang lagi lewat Surabaya, malah sesudahnya gitu, kadang ngasih sangu. Gitu. Iya, kayak siapa itu Jati kadang lewat atau siapa gitu. Tapi mereka juga tahu tidak akan menginap di rumahku karena terlalu bahaya. Iya. Gampang diambil. Gitu. Dan kadang-kadang ya lucu juga, kadang-kadang kayak Inyo kalau nggak salah itu pernah ke rumah, tahu-tahu ada orang yang potongannya itu kayak gimana gitu ya, dan dia dekat sama jenderal gitu. Tapi dia ternyata dekat sama Pak Peter. Jadi, jangan khawatir, aku temannya bapakmu. Habis ini sudah, kok masuk sini udah gimana gitu ya. Jadi saya sebetulnya kalau dipikir-pikir saya itu nggak perhitungan banget melindungi diri sebetulnya kalau melihat. Atau bukan karena begitu lihat bahwa aku ini nggak mungkin target, karena aku bukan sumit dan nggak pernah. Iya, karena aku juga mendampingi aja kan memang tahun sebelum deklarasi itu aku Nompi datang ke rumah. Kalau nggak salah sama-sama ya, aku lupa. Mungkin sama Bimo aja sebetulnya masih di Surabaya. Nompi bilang ini dia manggil aku Pak Dede sih. Kita akan punya partai. Oke, ya nanti siap. Untuk deklarasi kan sebetulnya terus udah dipukul langsung kan. Ya udah nggak sempet rekrut. Cuman memang menjadi salah satu kontak untuk teman-teman yang sedang lari, yang sedang dideploy ke mana? Ke berbagai daerah, terutama yang ke sekitar Surabaya ya. Atau menghubungkan dengan misalnya Glengka yang di Biara. Oke ya. Jadi kan memang waktu itu Katolik kan kemudian sangat bertobat ya, jadi sesudah Pro Soeharto bertobat dan kemudian cenderung melindungi kawan-kawan. Ini seru ini. Bung, aku kenal BDB ini pasca 98 tepatnya, dengan komunitasnya atau dari kelompok minoritas juga, yaitu LGBT lu gua butuh tantangan, berani tantangan. Nah, Bung sebagai minoritas, apa sih? Tapi kan Bung Dede ini kan ketua
ketua nasional yang berpusat di Surabaya LGBT. Koordinator sih, kita Di Nusantara kan dari Nusantara itu kan di Surabaya. pusatnya Surabaya malah kan? Iya. Koordinator bukan ketua umum Koordinator ya? aja, kami nggak pakai ketua-ketuaan gitu. Waktu itu kan masih kecil, masih kolektif yang kecil gitu ya. Belakangan memang kemudian distrukturkan. Jadi memang saya pendiri Memang ya? pendiri dan memang wacananya sebetulnya emansipasi, persamaan hak, dan makin lama makin ke hak asasi manusia, meskipun baru tahun 95 sebetulnya itu mulai disapa sama Elsam. Oh, berdiri 95 berarti? Oh udah, berdirinya tahun 7. Oh 87 di Nusantara ini? Dari Nusantara. Lama berarti ya? Udah lama sebenarnya. Dan awal-awalnya sih memang ya aku sadar sebetulnya bahwa gerakan yang sekarang dibilang LGBTI ya, LGBTI itu akarnya itu di kalangan kaum sosialis. Kok bisa? Enggak, jadi gini. Gimana? Dasarnya itu tulisannya Engels mengenai the origin of the state private property dan apa gitu ya. Saya lupa judul tepatnya. Tapi gini, kapitalisme itu kan menciptakan pernikahan heteroseksual. Oke. Untuk dapat Ya, dukungan lah dapat. bukan dapat buruh baru dengan biaya minim kan. Wanita hamil nggak ditunjang betul-betul, artinya semua itu harusnya kan dibayari sama kapitalis kan, enggak gitu. Nah, sehingga sebetulnya mereka yang awalnya menyuarakan hak-hak LGBTI itu ada yang aslinya dulu hak gay gitu aja ya, itu berasal dari kaum sosialis aslinya gitu. Jadi sesudah revolusi Bolshevik itu berdiri tahun 1911, bahkan sebelum revolusi Bolshevik di Rusia sudah ada organisasi gay, organisasi homo. Kalau di Indonesia? Di Indonesia baru Waria yang duluan. Waria itu duluan karena mereka yang secara kultural mereka yang eksistensinya itu jelas ya, secara budaya dan terutama pada sejak dan memang tidak pernah disembunyikan. Ya, dan mereka terbuka kalau terbuka, artinya paling nggak dipertunjukkan kemudian di masyarakat, dan sejak tahun 60-an itu dengan ironisnya dengan masuknya kapitalisme kosmetik di bawah Soeharto dan kawan-kawannya itu salon-salon tuh jadi semarak gitu, sehingga kemudian Waria yang sebetulnya berorganisasi pertama, Himpunan Wadam Jakarta itu yang pertama. Makanya kemudian Waria lebih bisa diterima ya, sengaja diciptakan karena kosmetik bermain di kapitalis bermain dan juga. Bagaimanapun orang ibu-ibu perlu ke salon. Kalau gay kan Gay itu nggak kan butuh kosmetik. jelas, sebetulnya juga gay ada di salon juga, tapi kadang-kadang sama masyarakat dilihat sebagai waria. Tapi gay yang dosen, gay yang tentara, gay yang polisi dan gitu ustad, kan, ya itu tempatnya nggak jelas. Tempatnya nggak jelas, sehingga itu meskipun ya selalu ada sih sebetulnya. Cuman memang terutama gay dan lesbian modern itu belum lagi mencari tempat dan masih lagi berkembang untuk penerimaannya sebetulnya. Bu Dede, dulu aku pernah ngomong gini sama Bu Dede. Aku tuh manggil Pak Dede kan, karena belum tahu ternyata Pak Dede ini lebih suka dipanggil Bung dari berangkat itu. Aku nonton videonya sebabnya, walah. Makanya itu diajarin sama bapak-bapak mantan PKI. Nah, aku pernah dulu nggak tahu nih Bu Dede ingat nggak? Aku bilang gini, Bu Dede saya heran kenapa si Bu Dede ini suka sama cowok. Bu Dede tuh jawabnya malah gini, loh, aku malah heran sama kamu. Kamu kok cowok suka sama cewek? Ya mungkin aku lagi usir aja. Iya, aku tahu. Tapi itu kan masalah orientasi. Enggak, Bung. Gay Nusantara 87. Dia berarti selama sampai 98 itu benar-benar bawah tanah berarti ya? Tidak bawah tanah, tapi itu punya terbitan. Dan terbitannya terbuka? Terbuka. Pernah dipanggil sama Kanwil Departemen Penerangan, disuruh daftar. Aku tanya sama wartawan-wartawan sendiri, oh jangan, itu mendekati singa. Terbitkan aja sebagai buku seri, kayak cerita silat tuh. Kenapa kalau daftar? Terpantau berarti gitu? Ya nanti kan kemudian dipersoalkan gitu. Ada wartawan Surabaya Post yang kayaknya anti, yang kemudian menyebut ini nggak bener nih,
ada homo-homo berorganisasi gitu ya, dan dapat surat, nggak aku balas, tapi kita berubah tapi media mulai perhatian, media-media yang serius ya, Tempo, apa lagi ya? Jawa Pos itu? Jawa Pos lumayan sebenarnya. Oh ya? Jawa Pos lumayan. Sebetulnya Jawa Pos mungkin, ini dugaan saya harus tanya sama Pak Dahlan ya. Waktu itu dia melihatnya sebagai ini apa daya jualnya lumayan cerita ini. Daya jual? Iya. Nah, ya caranya gitulah. Nggak tahu lah. Aku pikir dia bicara kemanusiaan aja deh. Tapi ya waktu itu sih kedengar ya kemanusiaannya ya pokoknya iya Jawa Pos, Liberty, lalu pelan-pelan juga mulai Bangsa Matra, majalah-majalah glossy itu. LGBT ini kan minoritas yang selalu salah satu yang dipakai dengan kelompok-kelompok lain yang intoleran itu untuk dipakai sebagai isu. Nah, sebenarnya kan tekanan itu kuat dan teman-teman LGBT ini tentu merasakan sejak zaman Berade ini. Tapi aku pernah lihat video juga sih, peluang Bung Dede ini sebenarnya cukup lebar kalau suaka ke negara-negara yang menerima itu. Kenapa Bung Dede tidak mau? Kepraktisan aja ya, aku nggak kebayang itu untuk tinggal di ya umumnya di barat ya. Hongkong gitu ya? Amerika. Dan waktu 2016 ribut-ribut itu ya banyak yang nawari, bukan suaka tapi ya kalau perlu suaka kita akan pasti bantu gitu ya. Jadi karena mereka khawatir ini kan saya kan salah satu orang yang paling dikenal gitu sebagai aktivis LGBTI gitu ya. Tapi ternyata Indonesia itu banyak omong. Kenyataannya ya ini malah ya kecil-kecilan. Terakhir kantor staf presiden ngadain KSP mendengarkan, diundang ke Nusantara. Nggak tahu siapa yang mengusulkan dan tidak ditolak, dan sama Perwakos, Persatuan Waria Kota Surabaya juga, malah waria-waria selfie sama ngabalin. Ada di Facebook, saya berani ngomong itu karena itu publik. Terus jadi sebagai akademisi ya, sebagai pemikir ya, saya melihatnya itu nggak sederhana gitu. Jadi mungkin sebetulnya pemerintah pusat itu juga nggak bisa kontrol polisi ketika misalnya Polres Sumeneb misalnya masuk ke rumahnya waria dan menggunduli dia di dalam itu yang terjadi sebetulnya. Itu ya saya tidak ingin membela mereka gitu ya, tapi mereka maksudnya pemerintah pusat ya, antara istana dan Polres Sumeneb dan individunya di Polres Sumeneb kan nggak bisa langsung. Jadi artinya kekuasaan itu nggak bisa seperti kekuasaan otoriter yang bisa kontrol seperti itu. Jadi ya itu intinya sebetulnya. Saya merasa ini bahayanya belum nyata. Dan maksudnya gimana belum nyata? Artinya ya bahaya belum nyata itu gimana? Kan nggak ada intel datang kemudian karena saya kan proxy war, mestinya saya membahayakan negara kan. Musuh negara mestinya kan. Kalau teman-teman di UNER itu kan kalau saya datang itu sini sih. Enggak, bukan, malah bercanda gitu. Wah, kita harus foto sebelum dia ditangkap ini, musuh negara nih, musuhnya Riamisat. Iya. Karena dia bilang kan ini bahaya gitu kan, membahayakan negara gitu. Jadi itu. Tapi gini, mungkin yang agak egosentris ya. Saya merasa kalau saya di Barat, saya jadi satu dari begitu banyak gay yang dan bahkan mungkin nggak punya tempat karena saya bukan dari situ kan. Di sini kan saya punya tempat. Kalaupun saya misalnya sampai dipersekusi, saya tahu juga bahwa yang bangsanya LBH, yang bangsanya LBH Masyarakat, Elsa, akan membantu. Kontras akan bantu. Dan itu sebetulnya tahun 96 sudah diucapkan gitu ya. Termasuk yang internasional. 96 itu kalau kita kembali ke 96 ya, 96-97, saya disuruh kirim email ke ada satu organisasi namanya International Gay and Lesbian Human Rights Commission di San Francisco waktu itu. Sebentar, sorry di New York. Di New York.
itu bilang, kalau kita nggak dengar dari kamu, kita akan coba telepon. Kalau nggak bisa menghubungi, kita akan mulai panik dan kita mulai investigasi apakah sudah saatnya kirim petisi kepada presiden, panglima ambil dan segala macam gitu. Sebagian orang menganalisis kenapa aku nggak ditangkap 96 sampai 98 itu, mereka tidak ingin ribut. Itu satu penjelasan, karena main-main gitu ya. Saya kira nggak mau disebutin ya. Pak Daniel Sparingha pernah ditanya Pak Jajak tahun 98 ketika rame-ramenya demo-demo itu, siapa lagi Dan yang bisa kita ajak bicara gitu untuk melihat situasi gitu. Itu ada Dede Utomo itu. Oh jangan, CIA dia. Nah CIA-nya itu Pak Jajak keliru. Ternyata di file saya di Kodam, saya CIA. Karena memang waktu itu saya bludas-bludus masuk pekarangannya Konjen Amerika yang di Tomo. Karena memang diajak diskusi sama konsul jenderal dan stafnya juga gitu ya. Ya masuk intelijennya CIA. Jelas saya bukan. Gak jelas intelijen Indonesia. Makanya dan sebetulnya CIA itu adalah Cornell Indonesia Association yang didirikan oleh Pak Safri Sairin, guru besar di Gajah Mada. Bukan Jenderal Intelijen. Dan sampai sekarang masih ada. Facebooknya CIA. Nama juga CIA. Kan Cornell Indonesia Association. Oh iya benar CIA. Tapi enggak lah itu. Memang ya karena saya pendidikannya dari Amerika, lalu saya temannya konjen Amerika yang masih kritis juga sih. Itu seperti itu. Jadi ya itu alasannya sebetulnya, mending di sini dan waktu itu sih 2016 apalagi sudah ribut-ribut di ILC itu kan selalu menilai kan gimana gitu. Mending ya mungkin kayak Ahok, kalau saya nggak sehebat Ahok, tapi seandainya terjadi saya dipidana gitu. Pasti banyak ribut. Oh ya. Dan enggak sampai ke situ. Itu aja sebetulnya. Dan ya tadi itu soal ngapain saya pindah. Oh sama ini juga satu hal yang sederhana sekali. Saya nggak kebayang meninggalkan ibu saya. Oh iya. Itu aja sebetulnya. Itu yang paling dasar. Ya. Yang paling akhir pertimbangannya, kalau aku nggak di sini, ya saya bisa aja telepon dari Kanada, dari mana gitu. Tapi kan dia akan susah gitu loh. Karena kebetulan aja ini yang atau mudah-mudahan saudara saya nggak keberatan. Dengan saya dia bisa ngomong apa aja. Oke viewers, jangan lupa untuk menyaksikan video-video sesudah ini di channel ini. Juga like, subscribe, dan share. Terima kasih.